Baik, dua pertemuan yang lalu saya meminta Anda untuk membaca juga sebenarnya ya, berkaitan dengan bagaimana sifat gelombang elektromagnetik ketika dia melewati medium yang tidak biasa. Jadi kalau medium yang kemarin-kemarin itu sudah kita pelajari di vakum, bagaimana bentuknya. Kemudian kalau misalkan dia melewati medium yang bersifat linier, bagaimana bentuknya. Intinya, pada bagian persamaan gelombang yang melibatkan propagasi gelombang elektromagnetik, yaitu komponen K, begitu ya, bagian bilangan gelombangnya, dia langsung bisa dipakai dalam keadaan real, jadi bilangannya bilangan real, dan tidak memberikan efek yang lain-lain, maksudnya implikasinya pada bentuk perambatan gelombangnya ketika di dalam medium bagaimana, jadi tidak ada implikasinya. Jadi kalau misalkan dia datang dengan amplitudo 10 satuan, begitu ya, kalau persamaan gelombang itu dia dihubungkan dengan energi ya. Amplitudo itu berarti berhubungan dengan medan listrik maupun medan magnetnya. Kalau medan listrik disesuaikan dengan satuan dari medan listrik, kalau medan magnet juga medan magnet ya. Jadi misalkan 10 satuan begitu ya, depend on kind of the field, mau magnet atau listrik. Awalnya 10 satuan, maka ketika dia masuk pada medium kedua, maka amplitudonya masih tetap memiliki nilai sebesar 10 satuan. Mungkin cuman ininya, intensitasnya saja yang berkurang. Baik, Zain, Hanifah ada ya? Saya sudah jadikan kamu sebagai co-host, nanti kalau ada temannya yang nakal, tidak di mute, silakan langsung di mute ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan si gelombang elektromagnetik itu masuk di dalam medium konduktor? Di dalam awal materi, di depan-depan ya, bagian absorption and dispersion, itu sudah ada ceritanya. Jadi di 9.4 itu memang judulnya itu langsung eksplisit. Yang akan sangat penting untuk dianalisis adalah bagian absorpsinya dan bagian dispersi. Artinya gelombang itu akan mengalami penyerapan ketika masuk dalam medium konduktor ya. Juga sekaligus akan ada fenomena mengalami dispersi. Saya yakin Anda sudah ngecek di kamus fisika apa itu absorpsi, apa itu dispersi. Nah, yang pertama kali disampaikan adalah berhubungan dengan free charge density dan free current density. Nah, di awal itu kebanyakan setup pertama untuk menyederhanakan kasus itu sama dengan 0. I stipulated that the free charge density and free current density are 0. Jadi awalnya ya, everything that follow was predicated on that assumption. Kemudian beberapa pembatasan supaya masuk akal gitu ya. When you are talking about wave propagation through a vacuum or through insulating materials such as glass or pure water, maka untuk medium-medium yang jenisnya itu vakum dan berupa insulating, isolator ya, seperti gelas, kemudian air yang murni ya, pure water ya, karena ini disebut pure water karena ada water yang dia tidak pure sehingga dia kecampuran dengan banyak-banyak ion yang berfungsi sebagai sumber dari free charge density, di rapat muatan bebas. Jadi ion itu sebenarnya masuk kategori muatan bebas yang kalau misalkan dia berada dalam sebuah tempat di mana ujung-ujung kedua tempat itu diberikan beda potensial, maka si ion ini akan bergerak. Nah, dia jadi seperti elektron bergerak. Kalau dalam logam ya, kalau dalam bahan semikonduktor dia bisa jadi seperti elektron, bisa jadi seperti hole. Ada dua kan ya kalau bahan semikonduktor membawa muatannya. But in the case of conductor, we do not independently control the flow of charge.
And in general, JF is certainly not zero. Yang penting adalah digarisbawahi, kalau bendanya itu konduktor, maka tidak boleh lagi kita katakan JF itu 0. Kenapa? Karena di dalam bahan konduktor sudah ada pembawa muatan bebas. We have free charge carrier inside the conductor's material. Elektron. Nah, elektron itu adalah free charge-nya, muatan bebasnya. Membawa muatan bebas, jadi saya sebut free charge carrier ya, yang membawa energi listrik dan sebagai muatan bebas itu adalah si elektronnya. We do not independently control the flow of charge. Kita tidak secara bebas bisa mengatur aliran muatannya. Kenapa? Karena itu tadi ada JF di dalamnya, rapat arus bebas. In fact, according to Ohm's law, the free current density in the conductor is proportional to the electric field. Nah, karena JF-nya di dalam bahan semikonduktor itu ada, tidak lagi 0, maka kita harus hubungkan apa hubungannya si JF ini dengan medan listrik. Yang kita bahas kan medan listrik. Nah, hubungannya bisa dengan menggunakan hukum Ohm. Yang mana hukum Ohm? Persamaan 9.117 ini adalah hukum Ohm. Nah, jadi ini sekaligus menegaskan ya bahwa yang disebut hukum Ohm itu sebenarnya ini. Hukum Ohm itu menyatakan bagaimana sebuah rapat arus listrik itu berperilaku di dalam sebuah daerah ya, yang mana di dalam daerah itu ada medan listriknya. Jadi hubungan antara medan listrik dengan rapat arus listrik, itu hukum Ohm sebenarnya. Nah, kalau misalkan hubungan antara rapat arus listrik dan medan listriknya itu dibahas di dalam sebuah medan, di dalam bahan konduktor, ada satu konstanta yang dia itu bisa dijadikan sebagai semacam parameter spesifik ya, parameter unik yang menunjukkan ini adalah bahan konduktor. Apa itu? Di sini ada simbol sigma. Jadi sigma ini menunjukkan sifat dari konduktornya yang biasa disebut sebagai konduktivitas listrik. Tambah listrik ya, karena konduktivitas di fisika ada dua macam, ada yang panas, ada yang listrik, dan konduktor itu kebetulan sama-sama bahan yang memiliki sifat selain dia konduktivitasnya bagus, konduktivitas listriknya ya, konduktivitas panasnya juga bagus itu. Bahan logam maksud saya ya, konduktor. Konduktor sudah jelas ini ya, punya konduktivitas listrik yang bagus. Ini contohnya memang bahan logam nih. Persamaan Maxwell-nya saya pikir tidak ada yang lupa ya, ini adalah persamaan Maxwell-nya. Sama saja sebenarnya, hanya di bagian persamaan Gauss, hukum Gauss-nya di sini karena tidak boleh 0, ada rapat arus bebasnya, maka tambahkan di sini rho F. Kok sekarang jadi epsilon saja, tidak ada epsilon 0? Nah, ini yang membedakan. Kalau bendanya vakum, maka kita beri epsilon 0. Karena bendanya nggak vakum, ya berarti harus epsilonnya benda tidak vakum. Apa? Di sini adalah benda konduktor. Jadi bentuknya adalah rho F per epsilon. Nilainya berbeda-beda untuk setiap benda. Untuk persamaan yang lain, yang 3, I3, I2 nggak ada masalah. I yang 4, nah nih ya, beda-beda. Sudah terbedakan. Ada mu, ada sigma. Sigma mulai muncul di sini. Ini yang baru. Ini yang membedakan bahan konduktor dengan yang tidak. Ya. Jadi kalau kemarin saya tanya, apa sih bedanya bahan konduktor dengan bahan tidak konduktor? Dilihat dari gelombang elektromagnetiknya. Nah, salah satunya kalau dalam persamaan Maxwell muncul parameter sigma atau konduktivitas listrik di dalam persamaan Maxwell-nya. Yang lain, yang penting juga, karena di sini ada free charge, muatan bebas, seperti elektron, seperti ion-ion, gitu ya. Maka akan ada arus listrik nanti. Nah, ya kan? Kalau diberi beda potensial, si ion atau si elektron ini akan mengalir, gitu ya. Mengikuti perbedaan potensialnya. Jadi kalau misalkan dari A ke B, berarti potensial yang di A itu lebih besar daripada potensial yang di B. Maka dia akan mengalir menuju ke potensial yang lebih kecil. Jangan dibalik ya. Jadi potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, berarti ada aliran listrik. Di sini kita bisa menghitung divergensi dari rapat arus listrik yang terjadi. Oke.
muncul satu persamaan baru. Ini khusus untuk benda yang ada free charge-nya. Divergensi JF sama dengan minus do rho F per do T. Ini umum sekali persamaan kontinuitas. Gandengannya nanti dengan persamaan Poisson. Jadi kalau persamaan Poisson itu nanti memunculkan si tegangan listriknya, potensial listrik ya, hubungan antara tegangan listrik dengan rapat muatan bebasnya. Kalau yang persamaan kontinuitas yang 9.119 ini menghubungkan perubahan rapat arus listrik terhadap ini perubahan secara spasial ya sebelah kiri ya, terhadap perubahan secara perhitungan waktu. Ini hitung terhadap perubahannya terhadap waktu. Oke, kemudian kalau Anda gandengkan ya dari persamaan I1 yang hukum Gauss dengan hukum Ohm, ini bisa dicoba sendiri, diturunkan sendiri. Anda akan dapatkan bentuk ini, do rho F per do T sama dengan min sigma gradien divergensi E sama dengan min sigma per epsilon F. Oke. Yang intinya pokoknya nanti akan mendapatkan fungsi dari rho, rapat muatan bebas. Rho F, F itu stands for free. Nah, rho F-nya ini adalah fungsi waktu. Artinya, sekarang dengan 10 detik lagi, dengan 1 jam lagi, jumlah elektronnya misalkan, itu berubah-ubah. Nah, itu maksudnya. Dia sebagai fungsi dari waktu. Ini ya, bentuk fungsinya seperti ini. Rho F0-nya itu rapat muatan free charge density, rapat muatan bebas awal, pertama kali diamati. Ya, ketika pertama kali Anda menyalakan saklar, di on gitu ya. Kemudian seiring dengan berlalunya waktu, akan ada perubahan jumlah elektron. Ini bayangan aja, misalkan sumber potensialnya itu adalah baterai gitu ya. Nah, baterai kan lama-kelamaan habis tuh. Apanya habisnya? Elektronnya habis. Jadi sumber energi yang bisa menciptakan terjadinya pergerakan arus listrik atau muatan listrik di dalam bahan itu adalah bahan kimia. Jadi yang habis itu adalah energinya, bukan elektronnya. Kalau elektronnya masih ada gitu di dalam kawat penghantarnya ya. Jadi si baterai itu fungsinya sebagai sumber pendorong gitu ya. Energi pendorong supaya muatan listrik di dalam kawat penghantar itu bergerak. Nah, kan energinya lama-lama habis karena ada konversi dari energi kimia baterai menjadi energi kinetik si elektron. Nah, artinya jika dihubungkan dengan persamaan 9.120 ada suatu masa di mana rho F itu akan habis gitu ya. Dia sebanding dengan epsilon dipangkatkan minus sigma per epsilon dikalikan T. Jadi ada fungsi waktunya. Detik pertama, detik kedua, ketiga dia akan menghabiskan zero. Bukan habis dalam arti elektron sudah habis, bukan. Jadi probabilitas ada elektron bebas itu menjadi kecil. Nah, ini kalau sudah ngomong probabilitas ini larinya ke fisika statistik ya. Jadi hitung-hitungannya ke statistik. Bikin tambah pusing biasanya. Ya intinya pokoknya kalau kita nemu ada sejumlah elektron dalam jumlah yang sangat besar, artinya probabilitas adanya elektron itu ada. Gitu. Kalau dalam teori peluang kan yang disebut probabilitas itu paling banyak kan satu. Satu berarti itu ada. Kalau nggak ada berarti probabilitasnya 0, misalnya gitu kan. Kemudian dikatakan pula dia dissipates in characteristic time. Dia didisipasikan, maksudnya itu diubah gitu kan ya, seperti yang saya sebut tadi ya. Didisipasikan, ada perubahan energi gitu dari kinetik ke di sini disipasi biasanya panas ya. In a characteristic time tau sama dengan epsilon per sigma. Oke. This reflects the familiar fact that if you put some free charge on a conductor, it will flow out to the edges. The time constant tau affords a measure of how good a conductor is. Tau di sini sebenarnya menunjukkan ukuran seberapa bagus sebuah konduktor. Si tau itu kan tadi epsilon per sigma gitu ya. Kalau konduktornya itu sempurna, bagus banget ya. Biasanya sigmanya itu sangat besar sekali gitu ya.
Sangat besar sekali. Kalau sigmanya sangat besar, sama dengan tak berhingga ya. Kembali ke persamaannya ini, kalau sigmanya sangat besar, maka taunya di sini akan sangat kecil, kan gitu. Mendekati 0 bahkan, T sama dengan 0, tau sama dengan 0. Untuk konduktor yang bagus, taunya itu harus lebih kecil, much less than the other relevant times in the problem. Jadi, seberapa besar atau seberapa kecil begitu ya, nilai taunya itu harus ada sebuah angka ya yang menunjukkan perbandingan bahwa kalau angka yang dimiliki oleh benda logam itu adalah misalkan 10, maka konduktor yang bagus itu harus lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 10. Jadi harus ada angka yang menjadi patokan atau referensinya. Nah, di sini ada di contoh maksudnya. Yang mana nilainya itu nanti akan berhubungan dengan osilasi yang terjadi di dalam sistem. Sistem itu maksudnya ya di dalam benda bahan konduktornya gitu ya. Artinya kalau nilai taunya itu lebih kecil daripada 1/, omega itu berhubungan dengan frekuensi osilasi ya. Frekuensi getaran dari si elektron misalkan pembawa muatan. Nah, di sini omeganya nanti berhubungan dengan omeganya si elektron apa omeganya si foton. Loh, kok ada foton, ada elektron. Jadi, Anda harus bisa membayangkan, ada foton itu kan sebagai representasi dari partikelnya gelombang elektromagnetik. Nah, ada foton jalan-jalan di dalam sebuah konduktor. Nah, dia akan ketemu dengan elektron. Ada foton, ada elektron. Apa yang terjadi pada fotonnya? Gitu maksudnya. Apa yang terjadi pada fotonnya ketika dia jalan-jalan ketemu dengan elektron. Oke. For a poor conductor, kalau konduktornya jelek, maka nilai taunya itu lebih besar daripada waktu karakteristik tertentu. Gitu ya. Jadi kalau taunya itu lebih besar daripada waktu karakteristik tertentu. Karakteristik times-nya itu apa ini? 1/, tadi gitu maksudnya. Nah, at present, saat ini, we are not interested in this transient behavior. We'll wait for the accumulated free charge to disappear. From on rho F sama dengan 0, we have, jadi kita nggak akan membahas secara detail dulu nih ya, tentang efek transient. Transient itu gini, perubahan yang sedikit demi sedikit. Kalau Anda dengar istilah transient itu sebenarnya menunjukkan ke perubahan. Tapi perubahannya itu nggak langsung gitu, nggak langsung ujuk-ujuk dari tinggi dia jadi kecil gitu, tidak. Tapi bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, biasanya di sini berhubungan dengan ini perubahan energi pada baterai, kan dia pelan-pelan. Atau kapasitor. Kapasitor itu kan fungsinya untuk menyimpan energi ya. Perubahan dari kapasitornya itu kemampuan untuk menyimpan energi, bukan itu. Perubahan dari energinya yang disimpan oleh kapasitor tuh sedikit demi sedikit. Ini disebut sebagai transient effect atau transient behavior. Nah, akhirnya balik lagi. Sekarang kita fokus ke ini dulu dah. Bagaimana gelombang elektromagnetik lewat gitu ya. Makanya di sini rho F-nya dibersama dengan 0. From then on rho F sama dengan 0, we have K. Ya, otomatis kalau rho F sama dengan 0 kembali ke situ. This differ from the corresponding equation for non-conducting only in the addition of the last term in 5. Jadi, kalau misalkan kita andaikan tidak ada rapat muatan dulu gitu ya maksudnya ya. Divergensi sama dengan bahan S sama dengan 0. Maka yang membedakan dari persamaan ini dengan bahan yang konduktor itu adalah suku ini, yang terakhir, yang keempat, yang ada sigmanya. Oke. Bagaimana sih caranya menurunkan atau mengetahui kok tiba-tiba ada sigma gitu ya? Sebenarnya dia dari awal sih. Jadi ketika Anda mau tahu kenapa sigma muncul di situ, ini kan awalnya kan dari sini. Nah, itu persamaannya dari awal. Tapi saya tidak meminta Anda untuk menurunkannya, hanya intinya tahu bedanya antara bahan konduktor dengan non-konduktor. Bedanya di mana? Kalau kita aplikasikan curl pada persamaan I3 dan I4 seperti sebelumnya, kita akan punya persamaan gelombang E dan B.
Mari kita amati perbedaan yang muncul. Kalau dulu kita hanya berhenti sampai di sini, benar ya? Persamaan gelombang elektromagnetik pada bahan yang bukan konduktor hanya berhenti di suku pertama, yang ini. Tapi sekarang karena ada medium baru, yaitu medium konduktor, ternyata dia jadi nambah. Nah, jadi ada 2 suku. Satunya turunan kedua dari E, yang satunya turunan ke-1 dari E, masing-masing terhadap T. Gitu. Yang Laplacian B juga sama ya. Oke. Ini perbedaan kedua yang muncul. Kalau yang pertama tadi, bagian persamaan Maxwell yang keempat itu mengandung komponen sigma atau konduktivitas listrik. Kemudian perbedaan yang kedua, ketika kita lihat persamaan gelombang elektromagnetiknya, dia akan tergeneralisasi menjadi lebih membukan. Akan berekspansi ya, akan lebih komplit gitu ya. Bentuknya menjadi seperti ini, 9122. Kalau ditarik solusinya, ini kan persamaan kuadrat, ini kan persamaan diferensial ya. Semua bentuk persamaan diferensial yang seperti ini, ada delnya, ada do-nya, itu disebut persamaan diferensial. Pasti yang dicari adalah solusinya apa? Solusinya itu dari bilangan yang menyertai si operator del atau operator do T. Jadi E-nya sama dengan berapa? Sebagai fungsi dari T di sini. Karena dia diturunkan terhadap T. Satunya terhadap posisi juga. Dengan persamaan gelombang kan biasanya fungsi dari waktu dan posisi. Nah, ini juga yang B, bagaimana solusi dari B-nya gitu. B sebagai fungsi dari posisi dan waktu. Nah, bentuknya ternyata begini. Lihat, ada yang berbeda. Kita akan lihat perbedaan ketiga. Kalau dari ininya sih sama aja ya. Ini sama saja. Jadi bentuknya mirip dengan yang lalu. E sama dengan E0 eksponensial I K Z min omega T. Berarti di sini medan listriknya merambat dalam arah Z. Kemudian polarisasinya tegak lurus terhadap arah Z. Bisa ke X, bisa ke Y. Bisa di antara X dan Y. Jadi dia membentuk sudut tertentu. Yang B, sama. Ini bentuknya juga sama. Tapi ada yang unik di sini bahwa si K, the wave number K, now we have a complex form. Bentuknya jadi kompleks gitu. Seperti apa kompleksnya? Nih, K kompleks kuadrat, ini ada tanda seperti bar tapi kayak cacing gitu ya, itu menunjukkan dia kompleks ya. Kalau di Fismat namanya kompleks. Isinya mu epsilon omega kuadrat ditambah I mu sigma omega. K sekarang tidak lagi tunggal. Biasanya kalau pada bab sebelumnya tuh K sama dengan 2pi per lambda saja, selesai. Hanya fungsi dari lambda. Ternyata kalau dia di dalam fungsi gelombang, di dalam medium konduktor, bentuknya jadi mengandung omega, fungsi dari frekuensi. Selain itu, dia juga mengandung komponen konduktivitas listrik, sigma. Jadi propagasi gelombangnya itu sangat bergantung pada konduktivitas listrik dari bahan yang dilewati. Nah, jadi kalau konduktivitasnya tinggi, ya otomatis propagasinya tinggi. Ininya wave number-nya ya, wave number-nya gede, logikanya begitu. Kan sigma tinggi kan dia linear ya. Kalau sigmanya tinggi ya berarti K-nya juga tinggi. Gitu. Selain itu, bentuknya kompleks. Nah, jadi ini yang membedakan antara K yang sebelumnya dengan K yang sekarang. Jadi untuk K sekarang itu dia adalah fungsi yang kompleks, kemudian dia adalah fungsi dari frekuensi, kemudian dia juga fungsi dari konduktivitas bahan. Nah, frekuensi di sini yang harus dicatat, ya, frekuensi di sini adalah frekuensi dari gelombang elektromagnetiknya. Jadi kalau misalkan yang datang itu adalah gelombang bidang monokromatik merah, nah maka frekuensinya adalah frekuensi merah. Coba dicari berapa frekuensi dari merah. Kalau yang datang ke dalam bahan konduktor itu adalah gelombang bidang monokromatik hijau, nah, maka di sini omeganya adalah omeganya si hijau.
saya juga hafalnya cuman panjang gelombangnya ya. Kalau merah itu kan nilainya sekitar 800 ya, 700 sampai 800 nanometer. Kok di frekuensi berapa? Hafalin ya. Nah, sekarang kita masukkan, kalau kita masukkan nilai K ini ke dalam, as you can easily check by plugging 9123 into 9192, checking the square root, nah kita akan bisa lihat ini. Nah, jadi kalau ini, K ini kita masukkan ke dalam, ini nih 9125 dengan 9124 itu kan sama sebenarnya ya. Sama-sama menunjukkan bahwa ada komponen imajiner dan komponen realnya gitu. Kalau kita masukkan ke dalam E maupun B gitu ya, masukkan saja ya. Maka nanti kita akan punya dua bentuk gitu ya. Jadi ini kan K-nya masih K kompleks biasa ya. Anda ganti K yang ada di 9123 itu dengan ini, K plus I kappa. Kappa ya. Yang ada di sebelahnya huruf I, imajiner, itu disebut sebagai kappa. Itu huruf Yunani. Kalau yang sebelah kirinya huruf Latin. K saja. Kalau dimasukkan, jadi kan bentuknya eksponensial I, misalkan yang I aja dah. Eksponensial I, K kompleksnya diganti K ditambah IK gitu ya. I kappa, K ditambah I kappa, maka si hasilnya itu nanti akan ada dua bentuk. Satunya mengandung I dikalikan K, kemudian ditambahkan dengan I dikalikan I kappa. Nah, I dikalikan I kappa itu jadi minus kappa. Nah, I dikalikan K, dia menjadi IK. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Mohon maaf ya, masih ada di tempat saya. Silakan dilihat dulu. Saya berhenti sesaat.
Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bilangan gelombang yang sekarang berubah menjadi kompleks, dan ketika bentuk kompleksnya ini 9125, yang ini ya, kita masukkan ke dalam persamaan 9123, maka hasilnya akan terbedakan jadi begini. 9127 coba dilihat. Ada komponen eksponensial min kappa Z, kemudian ada komponen eksponensial IKZ. Nah, yang bagian min kappa Z itu disebut sebagai komponen atenuasi. Jadi, komponen gelombang yang menghasilkan atenuasi gelombang. Apa itu atenuasi? Pelemahan gelombang. Apa itu pelemahan gelombang? Apanya yang dilemahkan? Decreasing amplitude. Jadi, pengurangan besarnya amplitudo gelombang. Otomatis nanti kalau amplitudonya berubah akan memberikan efek pada energi yang ditransmisikan. Apakah ini tidak terjadi pada gelombang sebelumnya? Coba dicek. Sebenarnya terjadi sih ya. Hanya saja di sini bentuknya agak unik gitu ya. Cukup unik. Karena ada sigmanya tadi. Komponen konduktivitas listriknya itu menjadi penentu juga gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin juga ada proses atenuasi sebenarnya, tetapi tidak bergantung pada konduktivitas listrik, ya, karena emang bahannya bukan bahan konduktor di sana. Meskipun sebenarnya kalau bahannya itu tidak konduktor kan ada juga nilainya. Misalkan plastik ya, plastik itu juga punya konduktivitas listrik, tetapi nilainya kecil dibandingkan dengan logam gitu. Nah, sekarang kalau kita balik, jadi kita kan sudah punya nilai kappa. Nah, 1 per kappa itu menunjukkan sebuah parameter namanya D ya. Simbolnya D. Parameter ini disebut sebagai skin depth, artinya depth itu kan kedalaman ya. Skin itu sebuah permukaan gitu ya. Skin itu kan kulit ya. Kulit itu kan adanya di bagian permukaan. Nah, seolah-olah dia menunjukkan ketebalan dari sebuah permukaan tutupan dari suatu medium. Jadi misalkan Anda punya batang tembaga gitu ya, tebel. Batang tembaga biasanya bayangan kita kalau batang tembaga itu seperti elektrodanya yang biasa dipakai untuk elektroda sudah pada praktikum geofisik semua kan ya. Elektrodanya itu kan juga logam dari tembaga. Nah, bagian permukaan dari si tembaganya itu disebut skinnya. Nah, kemudian skin itu tuh punya kedalaman tertentu di mana saat gelombang elektromagnetik itu menembus dari sebuah lapisan dari bagian atas permukaan tembaganya itu, ada suatu kedalaman tertentu yang akan memberikan fenomena ukuran yang berbeda terhadap amplitudo yang dihasilkan oleh si gelombang elektromagnetik yang masuk. Jadi awalnya gelombang elektromagnetik itu punya 10 satuan amplitudonya ya. Nah, ketika dia melewati sebuah ketebalan dari logam, benda logam ya sejauh D itu skin depth itu, maka amplitudonya kan berubah langsung ya sebesar berkurang sekian kali lipat. Nah, gitu maksudnya. Biasanya di sini itu akan ditunjukkan dengan nilai amplitudo yang cukup berbeda signifikan kalau kita amati besarnya. It is a measure of how far the wave penetrates into the conductor. Ini menunjukkan sebuah ukuran seberapa jauh sebuah gelombang elektromagnetik itu menembus pada sebuah konduktor gitu. Meanwhile, the real part, nah sementara itu yang bagian real itu yang ada di dalam komponen eksponensial IKZ ini ya, itu menentukan besarnya panjang gelombang, besarnya propagasi, laju propagasi, juga sekaligus menunjukkan indeks bias. Nah, jadi kalau Anda mau menghitung indeks bias dari medium atau kelajuan gerak gelombang elektromagnetiknya ataupun panjang gelombangnya itu lihat dari bagian yang real. Ini persamaannya.
Yang unik tuh ini, ketika menghitung indeks bias itu ya, N kan biasanya N sama dengan C per V ya. V-nya itu sekarang harus melibatkan K per omega, di mana omega itu ditentukan dari setiap gelombang yang lewat. Jadi begini, kalau Anda nanti melakukan kegiatan praktikum di eksperimen fisika kedua, disuruh untuk menentukan indeks bias akrilik misalkan ya. Tahu akrilik ya? Nah, indeks bias akrilik itu nilainya 1. Maksudnya ada satu nilai yang menunjukkan karakteristik spesifik dari akrilik. 1. Tapi apakah hanya satu nilai saja? Tidak. Dia sangat bergantung pada siapa yang lewat. Nah, siapa yang lewat di sini kan gelombang elektromagnetik. Anda akan mengamatinya dengan menggunakan gelombang elektromagnetik nanti. Contohnya yang dipakai nanti adalah laser. Laser itu gelombang elektromagnetik ya. Karena Anda bisa lihat warnanya merah, maka dia masuk dalam spektrum visible light, cahaya tampak. Nah, merah itu punya frekuensi. Yang kita tahu, nilai dari frekuensinya laser, ya, saya yang hafal itu panjang gelombangnya, maaf. Panjang gelombang dari si laser itu sekitar 632,8 nanometer. Nah, 632,8 nanometer itu dimasukkan ke dalam persamaan ini, CK per omega, tapi masih lambda itu ya, harus dikonvert dulu pada F, karena omega itu kan 2πf. Masukkan di sini F-nya, nah maka ketemu berapa indeks bias untuk laser. Kalau misalkan yang lewat itu bukan laser, misalkan ya, apa dong kalau bukan laser? Kan biasanya kan sumber kita itu laser ya. LED gitu misalkan ya. Kalau LED itu kan berkasnya ini ya, susah koheren ya. Akan ada perubahan ini, perubahan lintasan gitu ya. Tidak fokus satu berkas gitu. Bisa LED, bisa laser. Misalkan bukan laser merah maksudnya, guys. Laser kuning. Nah, laser kuning itu memiliki frekuensi yang berbeda dengan laser merah. Saat dia dimasukkan pada persamaan ini, laser kuningnya ya, maka dia akan menghasilkan indeks bias yang berbeda. Dia itu apa tadi materialnya? Akrilik. Nah, akrilik yang dilewati laser kuning dan laser merah itu akan menghasilkan indeks bias yang berbeda-beda. Sehingga indeks bias dari sebuah medium itu bergantung pada gelombang elektromagnetik yang lewat, jenisnya apa dulu. Oke, dia kan banyak nilainya. Nah, Anda bisa cari di internet bagaimana rupa-rupa atau macam-macam besarnya indeks bias dari akrilik untuk variasi panjang gelombang yang datang. Ya, cek, itu ada di internet. Silahkan dicari. Nah, itu yang menarik ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan gelombangnya, ya ini contohnya ya, 9130. Ingat ya, ini kappa, ini K, beda. Ini persamaan untuk B-nya. Once again, the electric and magnetic fields are mutually perpendicular. Ya, dan ini sudah kita bahas ya yang lalu-lalu. Like any complex number, K can be expressed in terms of its modulus and phase. Jadi, karena K bilangan gelombang di dalam medium ketika si gelombang elektromagnetik ya melewati medium konduktor itu bentuknya kompleks, ada imajinernya, maka bentuk imajiner itu bisa kita nyatakan dalam bentuk kompleks itu bisa kita nyatakan dalam persamaan ini. Nah, ya kan pernah tahu semua ya di mata kuliah fisika matematik 1 Anda sudah diajarin bagaimana mengubah sebuah bilangan kompleks yang bentuknya itu pakai seperti yang tadi ya, ada X plus IY-nya gitu ya. Satunya ada yang menggunakan ini. Ini seperti bentuk polar. Jadi K itu menunjukkan besarnya bilangan kompleks K, kemudian V itu menunjukkan fase dari fungsi di dalam komponen imajinernya. Fungsinya fungsi kompleks. Semua bentuk fungsi yang ada I-nya itu bisa direpresentasikan ke dalam fungsi periodik. Bisa diwakili dengan gambar sinus kosinus. Nah, ya kan? Karena apa namanya?
Eksponensial IV itu sebenarnya sama dengan cos V ditambah I sin V. Nah, ya kan? Cos V kan bentuknya periodik. Fungsi cos, fungsi sinus. Oke, ini seperti yang saya sebutkan tadi. K itu seperti jari-jarinya ya, besarnya fungsi parameter K kuadrat ditambah kappa kuadrat. Ini nilainya. Sudut yang dibentuk, arkes tangan dari komponen kappa dibagi komponen K. Sama seperti ketika Anda menghitung tangan dari sebuah sudut di dalam segitiga siku-siku. Kemudian amplitudo kompleks. Nah, ini menyinggung sedikit tentang amplitudo kompleks. E sama dengan E0 eksponensial I delta E. Nah, ada hubungan antara E0 dengan B0. Sudah pernah kita bahas juga, B0 sama dengan ini. Ini mengingat saja. Ada perbedaan yang lain, apa? Muncul K besar di sini. K besar itu adalah akar dari K kuadrat plus kappa kuadrat, atau ini, bentuk ini. Per omega. Oke, ini adalah perbedaan keempat ya, tadi ya. Perbedaan keempat dari gelombang elektromagnetik yang lewat di dalam medium konduktor dengan yang lewat di medium non-konduktor. Ini di bagian 9135, mana yang menunjukkan konduktornya? Ini bagian K besarnya. Karena di dalam K besar itu ada kappa dan K biasa. Di dalam K biasanya itu ada bentuk sigmanya. Evidently, the electric and magnetic fields are no longer in phase. Nah, ini kenyataannya sekarang dia tidak memiliki fase yang sama ternyata. The magnetic field lags behind the electric field. Jadi, ada selisih antara sudut fasenya si B dengan sudut fasenya yang E itu punya selisih sebesar V. Dia nggak sama. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Meanwhile, the real amplitude of A and B are related to 90. Ini adalah perbedaan kelima. Siapa yang menjawab sampai 5 macam perbedaan? Kemarin. Apa bedanya? Ternyata ini mereka tidak memiliki fase yang sama. Berbeda. Jadi, satu gelombang dari medan listrik itu tidak ketemu simpulnya ya, simpul-simpul dari satu gelombang listrik, satu gelombang medan listrik tidak saling bertemu dengan satu gelombang medan magnet. Gitu. Kalau dituliskan secara komplit, ini untuk E, misalkan di sini sudut fasenya adalah delta E gitu ya. Kemudian di B itu dia berbeda, ketambahan V. Nah, ini bedanya. Kalau digambarkan, ini yang kelihatan berbeda sekali. Ini sudah saya tanyakan kemarin. Jadi, perambatan gelombang elektromagnetik di dalam medium listrik, di dalam medium konduktor, antara komponen medan listrik dengan medan magnetiknya itu tidak memiliki fase yang sama ya. Ini simpulnya E di sini, simpulnya B di sini, dia nggak sama. Nah, antara simpul E dan simpul B itu berbeda sebesar V, gitu. Ada lagi informasi yang lain yang bisa kita amati dari gambar ini, lihat ya. Ini gambar gelombang elektromagnetik. Nggak sama loh ya dengan yang ketika dia lewat di dalam bidang non-konduktor, bahan non-konduktor. Kalau di bahan non-konduktor kemarin, amplitudonya nggak berubah, ya kan? Amplitudonya dia tetap. Nah, kalau di sini dia mengalami atenuasi. Ini yang saya sebut tadi. Komponen kappa, eksponensial kappa Z tadi ya, itu memberikan efek pada pelemahan amplitudo dari gelombang elektromagnetik. Semakin kecil dari awal masuk ke bahan konduktor nih ya, ketika X sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, titik awal, awalnya dia gede ya, amplitudonya besar. Tapi kalau semakin masuk ke dalam bidang, ini Z itu menunjukkan panjang dari medium konduktornya. Semakin ke kanan tuh semakin panjang medium konduktornya. Ini semakin habis ini, amplitudonya semakin kecil.
sampai akhirnya nanti nggak ada sama sekali gitu. Nah, ini yang kita sebut bahwa si medium non-konduktor itu melakukan absorpsi terhadap gelombang elektromagnetik. Apa buktinya absorpsi? Nah ini kan diserap dia. Nah, apa coba kalau bukan diserap? Nah, ini kan gara-gara dia lewat bahan konduktor. Karena dia lewat barang lagi sih. Karena dia melewati bahan konduktor, nah ada komponen yang diambil, diserap, dipakai oleh bahan konduktornya. Kemudian bentuknya masih osilasi di sini, masih naik turun naik turun naik turun. Nah, bentuk osilasi itu dikontribusi oleh fungsi eksponensial I K Z min omega T. Nah, tadi persamaannya. Nah, ini ya, ini untuk bedeng yang E aja. Nah, ini. Jadi, suku ini suku yang ini eksponensial min kappa Z itu memberikan efek pada pelemahan gelombang. Jadi semakin kecil dia, ada yang diserap oleh bahan konduktor. Kemudian suku yang ini, nah ini memberikan efek pada bentuk osilasi yang terjadi, naik turunnya. Oke, jadi kalau misalkan digambarkan ya seperti ini bentuknya. Nah, ini gelombang representasi dari propagasi gelombang elektromagnetik di dalam bahan konduktor. Oke. Bisa ya menjelaskan ya. Jadi misalkan nanti ujian gambarnya muncul soal gambar seperti ini ya. Berikan informasi mengenai gambar yang Anda amati. Nah, karena ini unik hanya ada pada bahan konduktor, ya ceritakan nomor 1 bahwa ini pasti terjadi di dalam bahan konduktor. Nah, itu informasi pertama sudah. Dapat poin sudah. Gitu. Oke. Ini topik yang hari kemarin. Pertemuan terakhir kemarin, saya minta Anda juga bahas tentang refleksi dan peristiwa refleksi di dalam permukaan konduktor. Jadi kita sudah cerita bagaimana bagaimana perbedaan yang muncul ketika gelombang EM itu masuk ke dalam bahan konduktor. Nah, sekarang kita akan lihat saat dia ketemu bidang batas. Jadi pertama dia misalkan merambat di udara, terus dia masuk ke dalam sebuah daerah yang terbuat dari logam, misalkan begitu ya. The boundary conditions we use to analyze reflection and refraction at an interface between two dielectrics do not hold in the presence of free charge and currents. Jadi kalau bahannya itu masih dielektrik itu bahan isolator ya, bukan bahan konduktor. Tidak listrik, tidak bisa menghantarkan listrik gitu maksudnya ini. Do not hold in the presence of free charge and currents. Ini tidak memegang ya, tidak membahas tentang keberadaan muatan bebas dan arus bebas gitu. Instead, sebagai gantinya ya, we have the more general relations. Kalau kita ambil secara umum, jadi sebenarnya kalau bahan secara umum itu harusnya seperti ini. Jadi persamaan 9139 itu sebenarnya untuk bahan umum. Tapi kalau misalkan bahannya itu dielektrik, jadi gelombang EM lewat di dalam bahan dielektrik, maka si sigma F-nya itu sama dengan 0. Karena memang bahan dielektrik itu tidak ada pembawa muatan bebasnya. Tapi kan setiap zat padat, misalkan kita bilang bahan dielektriknya itu kain gitu ya, kan boleh aja. Kain atau kertas gitu. Kertas. Di dalam kertas itu kan terdiri dari partikel-partikel gitu ya. Di dalam partikelnya itu terdiri dari atom dan elektron. Nah, kan ada elektron. Bukannya elektron itu pembawa muatan juga? Ya, benar. Elektron memang pembawa muatan. Tetapi yang harus dicatat, kalau bahannya itu bahan isolator, maka elektron ini tidak dalam keadaan bebas. Dia terikat sangat kuat dengan inti atom. Dia sangat terikat kuat dengan energi ikat yang membuat dia itu tidak bisa kemana-mana, selalu berada dalam orbit atau lintasan dia di tempat. Jadi berhubungan dengan energi ikatnya ya.
untuk bahan-bahan dielektrik tadi itu ya. Ini akan ada bahas lebih lanjut nanti ketika di mata kuliah fisika inti, pendahuluan fisika inti. Berhubungan dengan inti atom ya. Nah, jadi secara umum bentuknya seperti ini, tinggal dibuat sama dengan 0. Oh, kalau bahannya bukan konduktor, sigma F-nya sama dengan 0. Oke, begitu. Sigma F, not to be confused with conductivity, is the free surface charge. Nah, hati-hati juga di sini. Simbolnya nih kok sama dengan konduktivitas ya? Ini loh, nggak enaknya buku ini tuh mereka mencampur adukkan simbol gitu ya. Sigma F itu bukan konduktivitas, hati-hati. Jangan bingung dengan konduktivitas. Not to be confused. You don't need to be confused with conductivity. Maksudnya gimana? Sigma F itu sebenarnya rapat muatan. Kalau tadi kita menggunakan simbol rho, muatan persatuan volume. Sekarang sigma, muatan persatuan luas. Oke, jadi ada rho, ada sigma, ada lambda. Nah, masih ingat semua ya? Jadi sigma itu sebenarnya rapat muatan persatuan permukaan. Q per A, gitu maksudnya. This is the free surface charge. Kemudian ada simbol KF. KF itu adalah free surface current, arus permukaan bebas. Di awal tadi kita punya JF, rapat arus bebas. Nah, tapi di sini karena kita membahas tentang permukaan dari bidang batas ya, permukaan dari medium konduktor, yang kita jadikan acuan di sini atau kita jadikan tinjauan sekarang, fokus pada bidang batas antara medium dielektrik dengan udara maksudnya ya, medium dielektrik udara dengan medium konduktor. Kita punya sigma F, kita punya KF. KF di sini adalah arus permukaan bebas. Lalu entropi di sini not to be confused with the polarization of the wave. Jangan bingung dengan polarisasi gelombang. N di sini adalah sebuah satuan vektor yang tegak lurus terhadap permukaan. Pointing from medium into medium. Jadi mengarah pada medium 2. Salah. Mengarah, punya arah ya. Pointing, punya arah dari medium 2 menuju medium 1. Jadi N itu adalah vektor normal. Jadi menunjukkan arah yang tegak lurus permukaan. Medium 2 ke medium 1 ya, maksudnya ya. Untuk medium yang bersifat ohmik, for ohmic conductor, jadi tadi sudah disebut, yang disebut ohmik itu apa sih? J itu sama dengan sigma kali E. There can be no free surface current. Ternyata kalau konduktornya itu ohmik, tidak ada rapat arus permukaan yang, tidak ada rapat, bukan rapat, arus saja di sini ya ternyata. Tidak ada arus bebas yang ada di permukaan konduktor. Gitu. There can be no free, tidak ada arus permukaan bebas. Oleh karena this would require an infinite electric field at the boundary. Karena kalau misalkan ada rapat arus karena kalau ada arus permukaan, ada arus bebas di permukaan itu, harusnya ada medan listrik yang sangat besar di daerah boundary, di daerah perbatasan. Jadi ingat ya, kalau ada arus listrik, maka pasti di situ ada medan listrik. Nah, medan listrik ini, untuk mengadakan medan listrik itu, harus ada beda potensial yang disetap di daerah permukaan sehingga nanti ada medan listriknya, ada arus listriknya. Cuma nanti arus listriknya yang harus diperhatikan kemana dia mengalirnya. Apakah dia mengalir di permukaannya gitu ya. Jadi misalkan ada bayangkan ya, ada satu lembar aluminium gitu ya. Atau satu lembar seng, plat seng yang terbuat dari seng gitu ya. Dia kan logam sebenarnya ya. Nah, Anda bayangkan di situ nyetrum. Nyetrum. Artinya di situ ada rapat arus listrik di permukaannya gitu.
Nah, supaya itu bisa nyetrum, supaya ada aliran muatan listrik di permukaan seng atau aluminium, lembar aluminium, kita berarti kan harus memberikan beda potensial di ujung-ujung dari aluminium ya, yang saling berhadapan gitu ya, sehingga akan tercipta medan listrik. Nah, hanya akan ada kondisi seperti itu kalau misalkan kita menggambarkan ada arus permukaan. Tapi di sini si sumber tegangan tidak ada. Medan listrik tidak tercipta di situ. Jadi persis di bagian permukaan konduktor itu nggak ada medan listrik gitu maksudnya. Nah, makanya di sini karena tidak ada medan listriknya berarti nggak ada arus listriknya yang mengalir di bagian permukaan. Suppose, now, misal ya sekarang, the XY plane forms the boundary between a non-conducting linear medium 1 and conductor 2. Misal ada bidang XY, bidang X itu membentuk batas ya antara non-conducting linear dan konduktor. Medium 1 tuh non-linear. Kok non-linear? Non-conducting, non-konduktor. Medium 2, konduktor. A monochromatic plane wave, ceritanya ada sebuah gelombang bidang monokromatik ya. Dia jalan-jalan in the Z direction and polarize in the X direction. Approaches from the left. Ada gelombang elektromagnetik nih dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu arahnya di sumbu Z. Nah, polarisasinya di sumbu X. Tegak lurus kan ya, arah polarisasi itu kan memang harus tegak lurus dengan arah propagasi. Maka kita tuliskan, E merambat dalam arah Z, terpolarisasi dalam arah X. Nah, ini nggak ada masalah ya. Ini ceritanya ada gelombang bidang monokromatik. Nggak tahu frekuensinya apa, gelombangnya gelombang apa, nggak disebutkan di sini. B-nya otomatis E kan sama dengan 1/V, bukan maksudnya B sama dengan 1/VE. Jadi B0-nya 1/V1, E0I. Ya 1 nih ya, kecepatan 1. Ini medium insiden, medium yang ini, non-conducting linear. Yang ini ya, non-conducting linear itu medium 1. Nah, di sini berarti EI, ini BI-nya. Kalau polarisasi dari medan listriknya ke sumbu X, berarti polarisasi dari medan magnetnya, yang incident wave ya, itu dalam arah Y, saring tegak lurus. Nah sekarang, seperti biasanya, gelombang datang di bidang batas dua medium, pasti ada yang direfleksikan. Nah, komponen refleksinya ini, ketika dia direfleksikan, maka K1-nya jadi minus, kemudian B-nya jadi min 1/V1. Ini artinya kan balik ya, balik ke arah medium 1. Min K1Z. Oke. Sedangkan, propagating back to the left in medium. And a transmitted wave. Sedangkan gelombang transmisinya, bentuknya ini. Dia propagasinya itu ke sumbu X, propagasinya ke sumbu Z, terpolarisasinya ke sumbu X, kemudian K-nya ada di K2 karena di medium 2. Lalu medan magnetiknya K2 per omega E0. Kok nggak V2? Ya boleh aja dengan V2 ya. Ini untuk menunjukkan bahwa V2 itu sama dengan omega per K2. Nah, jangan lupa, it is attenuated. It is attenuated as it penetrates into the conductor. Nah, jadi gelombang-gelombang ini tadi yang sudah didefinisikan ya, dia mengalami pelemahan saat melewati konduktor sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada saat Z sama dengan 0, the combined wave in medium 1 must join the wave in medium 2 pursuant to the boundary condition. Kombinasi gelombang di titik temu ya, antara medium 1 dengan medium 2 itu akan berkombinasi, dijumlah gitu maksudnya ya. Akan memberikan keadaan batas seperti yang disampaikan di 9139. Oleh karena medan listrik yang mengarah tegak lurus
terhadap bidang batas, E bidang batas, E tegak lurus ini ya, nilainya sama dengan 0 di sisi kiri maupun di sisi kanan, maka boundary condition E yields sigma F sama dengan 0. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi komponen medan listrik yang arahnya tegak lurus terhadap bidang batas, di kiri maupun di kanan itu nilainya sama dengan 0. Kok bisa? Ya kan memang sama dengan 0. Yang ada itu kan medan listriknya kan dalam arah sumbu X. Ingat. Jadi ya, polarisasinya ke sumbu X. Yang di sini, sedangkan E itu merambat ke sumbu Z. Nah, yang ada di EZ saja. Ya, kebalik. Kebalik sampai rek. Jadi, medan listriknya itu adanya pada sumbu X. Sedangkan E tegak lurus bidang batas itu adalah EZ. Gitu. Makanya nilai E tegak lurusnya sama dengan 0. Karena E tegak lurusnya sama dengan 0, lihat persamaannya tadi ya. Ya, yang E1 tegak lurus itu 0, E2 tegak lurus sama dengan 0, maka 0 dikurangi 0 sama dengan sigma F. Ya, berarti sigma F-nya 0. Artinya memang tidak ada rapat arus permukaan, rapat arus listrik di permukaan. Rapat muatan ya sigma F itu ya. Kemudian yang kedua, B-nya yang tegak lurus juga sama dengan 0. Lihat, B-nya itu berada pada sumbu Y. Adanya pada sumbu Y ini ya, polarisasi B-nya pada sumbu Y. Sementara yang ditanyakan adalah komponen B yang terpolarisasi pada sumbu Z. B tegak lurus itu arah yang tegak lurus terhadap bidang batas, yaitu arah Z. Ingat, bidang batasnya itu ada pada bidang XY. Berarti arah yang tegak lurus terhadap bidang XY adalah arah Z. Berarti yang ditanyakan B tegak lurus itu adalah BZ. Ora ono komponen Z-nya. Jadi B tegak lurusnya sama dengan 0. Komponen U2, I2 is automatically satisfied. Memenuhi ya. Nah, yang bisa dibahas hanya komponen 3. Ini NOI ditambah NOR sama dengan NOT. Ini kita mengulangi lagi yang lalu-lalu sebenarnya ya. With KF sama dengan 0. Untuk yang keempat ya. Oke, baik. Udah ya, ini perumusannya sama dengan seperti awal. Nah, maka kita punya bentuk bahwa hubungan antara N0R dengan N0I mirip dengan yang di awal. Hubungan antara N0T dengan N0I juga mirip dengan yang di awal. These results are formally identical to the ones that apply at the boundary between non-conductors. Nah, ya, ini mirip dengan kasus yang non-konduktor. Oke. But ada but-nya di sini, the resemblance is deceptive since beta is now a complex number. Cek, beta itu isinya apa? Nih, beta isinya ini. Mu1 V1, mu2 omega K2. Nah, lihat. Ada kompleksnya. Yang mana? Ini, K-nya. K itu kompleks. Bilangan kompleks. Loh, kok tahu kalau kompleks? K2 itu letaknya ada di bagian bahan konduktor. Medium 2 kan konduktor. Ingat, K, bilangan gelombang untuk bahan konduktor bentuknya selalu kompleks. Ya, berarti K2 ini kompleks. Karena K2-nya kompleks, beta pun ikut kompleks. Kalau kompleks berarti ada dua bagian, ya kan? Semua yang kompleks itu terdiri bagian real dan imajiner. Nah, yang bagian real itu nanti menyatakan atenuasi ya, yang bagian imajiner itu yang menyatakan itu osilasi tadi. Oke. Berarti sekarang dia lebih unik. For a perfect conductor, konduktor yang sangat perfect itu kan tadi kan dikatakan konduktivitas listriknya gede banget atau tak berhingga besarnya ya. Maka kalau sigmanya tak berhingga, ingat K dengan sigma itu tadi berbanding lurus. Masih ingat ya, sigma itu adalah komponen di bagian kappa, seingat saya ya. Kemudian karena sigmanya tak berhingga, maka K2-nya juga tak berhingga. Kalau K2-nya tak berhingga, berarti kan bedanya kan tak berhingga juga. Betanya infinite gitu ya.
Karena betanya infinite, maka E0R sekarang menjadi minus E0I. Kenapa? 1 dikurangi bilangan yang sangat besar, maka hasilnya kan minus, tahu ya? 1 min 1 juta, hasilnya ya minus, berapa rek? 1 dikurangi 1 juta. Minus 0,99999. Intinya di minusnya, nilainya jadi minus kan? Oke. Kemudian 1 ditambah bilangan beta yang sangat besar sekali, menjadi besar banget kan? Sudah betanya besar ditambah angka 1 yang makin besar dengan nilai penjumlah sebesar 1. Oke, jadi karena yang di atas itu juga minus bilangan yang besar, yang di bawah itu adalah bilangan besar juga, maka nilainya itu nanti akan mirip begitu ya, bisa saling dicoret gitu ya. Kalau mau contoh, masukkan angka saja ya, misalkan 1 dikurangi 1 juta, dengan 1 ditambah 1 juta, angkanya berapa? Ya, dia akan mendekati sebuah nilai yang bisa diabaikan, dan isinya hanya tinggal E0R sama dengan min E0I. Sedangkan untuk yang komponen kedua, karena beta itu sangat besar sekali, infinite ya. Kalau infinite berarti 2 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, artinya akan menghasilkan bilangan yang kecil. Saking kecilnya dia bisa mendefinisikan nilai 0. Saking kecilnya ya, mendekati 0. Nah, artinya apa? Untuk yang komponen pertama, tidak ada medan listrik, seluruh medan listrik yang datang pada permukaan konduktor akan dipantulkan. Nah, gitu ya. Jadi kotak yang pertama ini akan mendefinisikan bahwa nilai E0R-nya itu sama dengan E0I, tapi minus. Nah, jadi kan negatifnya gitu maksudnya. Kemudian suku kedua menyatakan bahwa tidak ada medan listrik yang menembus bahan konduktor. Jadi E0T-nya sama dengan 0. Oke. In this case, the wave is totally reflected with 180 phase shift, jadi pergeserannya 180 derajat. That's why excellent conductor make good mirrors. Jadi konduktor itu merupakan bahan pemantul, bahan reflektor yang sangat baik untuk memantulkan gelombang elektromagnetik gitu. In practice, you paint a thin coating of silver onto the back of a pane of glass. The glass has nothing to do with the reflection. It's just there to support the silver and to keep it from tarnishing. Duh, tarnishing itu apa ya? Sorry, aku nggak tahu apa tarnishing. Coba carikan, Rek, di Google. Since the skin depth in silver at optical frequencies is on the order of 100 angstrom. You don't need a very thick layer. Nggak perlu bikin tebal-tebal. Oke, jadi maksudnya kurang lebih begini. Kalau kalian mau membuat sebuah benda yang pemantul sempurna ya, memantulkan gelombang elektromagnetik yang datang dengan sempurna ya, Anda bisa membuat sebuah gelas itu kaca ya, misalkan ya, Anda siapkan sebuah kaca, kemudian Anda cat. Dicat dengan apa? Dicat dengan coating. Coating itu dilapisi ya. Dilapisi atau dicat. Dilapisi dengan bahan yang terbuat dari silver. Anda tahu silver ya? Mahal tuh. Silver tuh perak. Nah, perak itu memiliki kemampuan untuk memantulkan sempurna banget gitu ya. Nah, ketika Anda lapiskan silver di atasnya glass, maka yang terjadi gelombang elektromagnetik yang datang itu akan terpantul. Makanya itu kenapa Anda bisa menggunakan cermin. Tahu cermin ya? Cermin itu dilapisi oleh bahan konduktor yang memantulkan semua gelombang elektromagnetik yang datang supaya dia itu bisa terpantul balik dan bisa melihat wajah kalian. Apa hubungannya dengan wajah kalian? Ini cermin ya, seperti kalian tahu cermin ya. Cermin itu kan sebenarnya dia dilapisi oleh sebuah bahan. Jadi ada gelas,
Terus di bagian bawahnya itu di coating dengan silver. Saya nggak tahu kalau cermin apa terbuat dari silver ya, mungkin silver juga ya, atau bahan yang pokoknya dia mendekati dengan logam, harus logam soalnya ya, di coating. Nah, maka Anda bisa jadikan si gelas tadi itu menjadi ini, cermin buat Anda. Jadi wajah Anda akan memantulkan 100% cahaya sehingga bisa dilihat di dalam cermin. Terus kacanya berfungsi sebagai apa? Si kaca itu hanya sebagai support saja, to support the silver, untuk menyangga gitu ya, supaya bisa ditempeli atau di coating dengan silver, to keep it from tarnishing. Ada yang tahu tarnishing itu apa? Ayo Rek, saya suruh nyari. Kemudian skin depth-nya si silver, silver itu kan logam sebenarnya ya. Kemudian kalau ada gelombang elektromagnetik yang datang ke dia, maka pada ketebalan tertentu, apa tadi namanya? Si gelombang elektromagnetik itu nanti akan diserap. Jadi kan ceritanya kan efek atenuasi gelombang itu akan menyebabkan amplitudo dari gelombang elektromagnetik yang datang itu akan diserap sejauh minimal ya penyerapannya itu penyerapan yang bagus itu dia sampai pada kedalaman D atau skin depth. Nah, saat dia melewati D, amplitudonya mengecil, gitu maksudnya. Berkurang, banyak banget gitu. Ini disebut dengan skin depth. Seberapa jauh gelombang elektromagnetik itu bisa melewati sebuah lapisan, gitu ya. Itu kan maksudnya skin depth ya. Ternyata cuma 100 angstrom, 100 kali 10 pangkat min 10 meter. Kan tipis banget itu, 100 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalian nggak perlu membuat ketebalan yang tebal. Gitu di sini. Apa tarnishing? Hah? Apa? Noda. Noda. Apa hubungannya dengan noda ya? Sebentar, apa dihubungkan dengan silver and to keep it from tarnishing. Selain noda apa, Rek? Oke, jadi intinya tuh ya, gelas itu has nothing to do with the reflection. Jadi pemantulan itu disebabkan bukan karena gelasnya, tapi karena silvernya. Lalu komponen yang terakhir ini yang saya belum suruh kalian untuk baca, silakan dibaca dulu. Kita akan bahas ini pada insya Allah hari Kamis yang akan datang. Dia akan merujuk pada satu formula yang sudah banyak dipakai untuk mengkarakterisasi bahan. Ini sifat optik, berhubungan dengan sifat optik dari sebuah medium, transparan, dan bisa dipakai untuk menyatakan ini, melihat fenomena dispersi dari gelombang elektromagnetik. Tahu dispersi ya? Dispersi itu berhubungan dengan ini, mirip dengan difraksi cahaya sebenarnya. Jadi cahaya yang tadinya bentuknya jenisnya polikromatik, dia bisa menjadi warna-warni, banyak macamnya. Nah, itu kita sebut dengan dispersi cahaya, mengalami penyebaran cahaya seperti pelangi, itu kan dispersi cahaya ya. Nah, ini akibat dari fenomena difraksi cahaya. Ada hubungan antara dispersi dengan difraksi. Oke, kita akan bahas hari Kamis insya Allah. Baik, kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan supaya kita punya pemahaman yang sama. Anda kemarin sudah baca semua, punya pemahaman yang sama. Satu lagi mungkin yang penting, saya jadi ingat ini, selain pemantul sempurna, ini, kalian pernah tahu sangkar Faraday? Jadi,
contohnya mobil. Mobil itu kan sebenarnya kerangkanya terbuat dari bahan logam ya. Nah, ketika seseorang itu berada di luar dalam keadaan hujan deras, banyak petir gitu ya. Nah, sebenarnya si kerangka mobil itu bisa menjadi reflektor sempurna yang bisa menangkal aliran listrik supaya tidak masuk ke dalam mobil. Nah, itu kurang lebih contoh peristiwa refleksi dari gelombang elektromagnetik supaya gelombang elektromagnetiknya tidak sampai masuk ke dalam ya. Karena dari sifat yang disebutkan tadi tidak ada medan listrik yang ditransmisikan ke dalam ke dalam bahan konduktor. Jadi semua medan listrik yang masuk ke dalam yang datang ke permukaan bahan konduktor itu akan dipantulkan semuanya. Oke, sehingga tidak ada medan listrik di dalam bahan. Jadi makanya cukup aman orang yang ada di dalam mobil misalkan ya. Jadi untuk melindungi sebuah benda, sebuah sistem, sebuah community, ya, apapun ya, misalkan kalian sedang meneliti sesuatu ya, kalian mau membuat supaya sistem kalian itu benar-benar terhindar dari efek medan elektromagnetik dari luar. Nah, cukup kalian buat sebuah box gitu ya. Biasanya sih orang-orang menyebutnya sangkar ya. Kalau sangkar kan memang terbuat dari nggak harus ya, kalau sangkar burung kan tidak harus terbuat dari berbentuk kotak gitu ya. Jadi buatlah sebuah kotak dan kotaknya itu harus terbuat dari logam. Logamnya apa? Ya yang beredar di pasaran tuh kan yang paling mahal kalau terbuat dari tembaga ya, karena plat tembaga itu mahal soalnya. Biasanya orang-orang kalau mau melakukan penelitian ya untuk bebas dari medan listrik dari luar itu pakai ini aluminium misalkan atau pakai seng gitu biasanya. Nah, itu maksudnya prinsipnya di situ. Jadi kenapa menggunakan bahan konduktor ya karena sifatnya ini, sifat dia sebagai pemantul sempurna. Dia mencegah medan listrik dari luar masuk ke dalam sistem di dalam si box tadi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar banyak tentang bagaimana medan elektromagnetik itu berinteraksi dengan konduktor. Saya berharap ada banyak hal yang bisa Anda jadikan wawasan dan kalau ada pertanyaan saya buka sebentar nih, masih ada kurang lebih 10 menit. Silakan bertanya. Izin bertanya, Ibu. Sudah sedikit. Berdasarkan ya. Yuk, pertanyaannya apa? Itu yang saya lihat di kurvanya tadi itu untuk yang di sumbu X itu yang vertikal itu kan dimulainya dari setimbang. Nah, yang di sumbu yang horizontal itu kenapa tidak dari yang setimbang juga, Ibu? Kenapa malah dari horizontal yang tidak dari setimbang. Yang vertikal dari setimbang, yang horizontal tidak setimbang. Sebentar, saya lihatkan grafiknya. Ini tah? Iya, Ibu. Yang pertama akan di horizontal tidak setimbang. Yang di Y itu tidak dimulai dari setimbang. Oh, ini. Okay. Paruhnya ya? Oke. Jadi, tadi ceritanya perbedaan kalau nggak nomor 4, nomor 3 ya, antara propagasi gelombang elektromagnetik di dalam konduktor dengan di bahan non-konduktor itu perbedaannya adalah ada beda fase antara medan listrik E dengan medan magnet B. Jadi ini hanya terjadi pada bahan konduktor. Dia tidak dimulai dari nol, tidak dimulai dari simpul, karena memang ada perbedaan yang harus terjadi karena memang ini ya setelah dihitung secara analitik itu antara E dan B itu pasti ada beda fase gitu ya. Nah, makanya di sini dibuat dia tidak berada pada simpul yang sama, harus ada bedanya. Jadi antara simpul E ini dengan simpul B yang pertama kali itu ada fase yang beda sebesar V. Ya, kalau misalkan gelombang elektromagnetik yang lewat itu dimulai dari delta E sama dengan 0. Biasanya
kalau untuk menyederhanakan kasus itu delta E awal itu pengamatannya dibuat semua sama dengan 0. Berarti dari titik X, Y, Z-nya tuh 0,0,0 gitu ya maksudnya. Jadi biasanya delta E sama dengan 0. Delta E sama dengan 0, di sini delta E sama dengan 0, praktis tinggal V. Jadi intinya antara E dan B itu ada selisih fase sebesar V. Nah, makanya ketika digambarkan dia ada beda gitu. Ini menunjukkan selisih fase ya, atau beda fase antara E dan B. Itu yang terjadi. Itu yang dimaksud kenapa dia tidak dari titik seimbang. Oke. Yang lain? Pertanyaan lain? Ini juga Bu, pertanyaan. Kalau saya tidak salah nggih Bu, kalau di mekanika klasik itu, kalau di gelombang yang teredam itu nanti ada di mana kondisi steady state, di mana gelombang itu tidak mengalami redaman lagi itu, atau redamannya bisa diabaikan karena kalau saya tidak salah nggih Bu, karena kan nanti kan redaman itu kan mengurangi amplitudo. Nah nanti pas waktu amplitudonya udah sangat kecil, usaha dari redaman itu makin kecil sehingga bisa diabaikan seperti itu. Nah apakah juga berlaku di gelombang elektromagnetik? Suatu saat gitu, suatu saat gelombang yang teredam itu elektromagnetik yang pada konduktor tadi, suatu saat itu bisa mengalami steady state juga gitu, di mana redamannya itu bisa diabaikan juga gitu. Apa juga seperti itu Ibu? Baik, terima kasih. Saya coba menyamakan keadaan ya. Yang disebut steady state itu kan besarnya, ini tentang gelombang ya. Lebih fokusnya ke apa ini? Parameter gelombangnya. Energinya atau berhubungan dengan tegangan listrik yang dia itu bisa bervariasi terhadap waktu, apa dipilih apa enaknya, medan listrik misalkan ya, misalkan medan aja deh. Jadi misalkan kita punya medan listrik dari yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik itu kan harfiahnya, secara alamiahnya dia punya fungsi yang bersifat periodik ya, periodik terhadap posisi juga periodik terhadap waktu. Kalau dia di bahan non-konduktor dia akan benar-benar periodik. Kemudian kalau dia di bahan konduktor, dia akan mengalami atenuasi. Nah, atenuasi sendiri itu kan dianggap sebagai sesuatu yang meredam, sebagai hasil dari proses peredaman gelombang elektromagnetik, dalam hal ini misalkan medan listrik yang masuk ke dalam bahan. Jadi bahan konduktor itu sebenarnya secara otomatis telah memberikan efek redaman pada gelombang yang datang. Ya, sehingga gelombang yang datang dan masuk di dalam bahan konduktor itu tidak selamanya akan memiliki bentuk yang sama gitu ya, karena dia akan berkurang amplitudonya. Nah, kalau dikatakan keadaan steady state itu artinya tidak terjadi perubahan pada amplitudo si medan listrik. Jadi nilainya akan konstan. Apakah ini juga sama dengan yang dialami oleh medan listrik pada konsep klasik? Sebentar, konsep klasiknya ini tentang medan listrik ya, tentang gelombang juga ya. Maaf Ibu, maksud saya yang di klasik itu di mekanika klasiknya. Ya, mekanika di klasik. Pendulum, bukan di medan listrik di klasik. Gimana? Contoh gelombangnya itu gelombang mekanik gitu dah. Gelombang mekanik. Misalkan pendulum gitu ya. Pendulum kan mekanik ya, dia. Steady state yang ada di gelombang mekanik itu kan maksudnya osilasinya osilasi harmonik gitu kan ya, Bill? Bu. Jadi jika saya tidak salah itu Bu, dulu pernah baca itu suatu saat kalau di gelombang mekanik itu gelombang mekanik yang teredam, suatu saat dia itu akan mengalami kondisi steady state. Suatu saat. Jadi nanti itu peredamnya itu bisa diabaikan gitu. Karena usaha dari redamannya itu sangat kecil.
Seperti itu kalau nggak salah. Nah, apakah juga berlaku di konsep ini elektromagnetik dalam konduktor? Oh gitu, ya ya ya. Kalau yang yang konsep mekanik itu udah bisa diterima semua kan ya. Jadi memang efek peredaman itu memang akan menghasilkan perubahan pada frekuensinya, pada amplitudonya, sampai pada suatu keadaan osilasi yang terjadi itu benar-benar lemah, dan kalaupun peredaman itu tetap diaplikasikan, tidak memberikan efek apapun sebenarnya karena sudah lemah kan bentuk gelombang yang terjadi atau getaran yang terjadi. Nah, kalau di gelombang elektromagnetik dia harus dihubungkan dengan konsep redaman ya. Redaman itu kan sebenarnya begini, yang disebut peredam itu adalah sebuah benda yang memiliki karakteristik atau sifat bisa menyerap energi dari siapapun yang lewat pada dia, sehingga yang lewat tadi itu memiliki keadaan yang benar-benar lemah gitu ya. Nah, bahan konduktor di sini sebenarnya bisa dijadikan sebagai peredam gitu maksudnya ya. Kalau misalkan suatu ketika dari efek peredaman itu menghasilkan keadaan atenuasi yang benar-benar ini ya, si gelombang elektromagnetik itu sudah tidak memiliki energi yang bisa memberikan efek pada memberikan efek yang bisa diamati gitu maksudnya ya. Dalam hal ini apakah bisa juga disebut sebagai gelombang yang dalam keadaan steady state, itu mungkin maksudnya ya. Karena yang disebut steady state itu begini, memang tidak ada perubahan lagi yang terjadi pada gelombang yang datang, gelombang yang lewat. Kalau misalkan kita kembalikan pada medan listrik yang ada di dalam medium kedua, itu dinyatakan sebagai ET gitu ya. Nah, tadi persamaannya. Saya melihatnya ada kemiripan sebenarnya antara gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Artinya gelombang elektromagnetik ini kan ketika menembus bahan konduktor, sebenarnya nggak hanya bahan konduktor saja ya. Jadi ketika dia menembus bahan yang lain, dia juga mengalami atenuasi gitu ya. Tetapi representasi atenuasinya mungkin berbeda gitu, implikasinya berbeda gitu. Hanya memang kalau di konduktor ini benar-benar ada sesuatu yang meredam dia. Tetapi di sini itu tidak diceritakan ya, apakah ketika dia sudah sampai pada D tertentu, apakah masih ada gelombang yang tercipta. Jadi saya pikir kalau sudah sampai di D, di skin depth itu, maka gelombang benar-benar nggak ada gitu. Nggak ada itu artinya semuanya itu dibalikkan gitu ya. Dibalikkan itu artinya medan listrik pantulnya nanti itu akan memiliki karakteristik yang sama dengan medan listrik datang. Jadi keadaan steady state-nya itu si gelombang datang kan bukan dalam keadaan steady state. Sebentar, dia datangnya di medium 1 ya. Kalau medium 1 dia masih oke-oke aja, jadi tidak ada komponen atenuasi. Saya pikir sedikit berbeda, Nabil ya. Menurut saya ini masih menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya konduktor sebagai bagian yang disebut peredam. Kalau kita samakan kasusnya dengan gelombang mekanik pendulu misalkan ya. Konduktor sebagai medium peredam itu usaha yang dilakukan dia untuk meredam gelombang elektromagnetik yang datang pada medium memang tidak ada yang bisa diredam lagi karena dia mencoba untuk memantulkan balik seluruh energi yang datang, seluruh gelombang elektromagnetik yang datang pada bahan konduktor. Ada kemiripan konsep, tetapi
sedikit berbedanya itu tidak ada transmisinya, gitu maksudnya. Kalau di mekanik itu gelombang transmisinya mungkin masih kedetek, tapi transmisi dari si pendulum misalnya ya, misalnya pendulum di dalam air gitu ya, transmisinya itu masih menunjukkan osilasi gitu ya. Ada gelombangnya yang terdeteksi dan di situ dia steady state. Steady state itu tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan itu artinya masih ada gelombang atau tidak, Nabil, menurut kamu? Masih, Ibu. Cuman sudah tidak ada perubahan amplitudo lagi. Maksudnya tidak makin kecil lagi gitu. Oh, oke. Stagnan gitu. Stagnan ya, berarti osilasi harmonik gitu maksudnya ya? Nggih, Ibu. Ya, osilasi harmonik. Nah, kalau yang di sini justru tidak ada gelombang yang ditransmisikan di dalam medium konduktor, gitu maksudnya. Tidak ada gelombang yang bisa dikatakan, oh ini steady state kondisinya. Kenapa? Karena semua gelombangnya disuruh balik lagi ke medium 1. No. Jadi, saya pikir berbeda. Mirip, tapi berbeda. Berbedanya tadi itu. Kalau di gelombang, kalau di bahan konduktor, energi diserap untuk kemudian dipantulkan kembali, jadi tidak ada keadaan steady state dari medan elektromagnetik di dalam bahan, karena memang ET-nya sama dengan 0. Secara teoritis, ET-nya sama dengan 0, gitu. Nah, tapi kalau di gelombang mekanik yang dicontohkan Nabil tadi itu, masih terdeteksi adanya ET, gitu. Itu jawaban saya. Ya. Coba nanti cari-cari lagi di referensi. Saya hanya mencoba melihatnya dari sisi teori yang disampaikan di bab ini. Ngono ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, makasih Bu. Soalnya kemarin saya ini pas waktu di tugas yang kemarin saya konsepnya pakai konsep mekanika Ibu. Jadi ada suku peredam yang sebesar A eksponen bla 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 T min T. Pada saat T-nya mendekat tak hingga, berarti kan A eksponen min tak hingga itu kan 0, sehingga suku redamannya itu diabaikan gitu, seperti itu Ibu. Oh iya. Sepertinya salah. Itu kan di mekanik toh ya. Iya, Ibu. Ya. Ternyata kalau kita aplikasikan persamaan gelombang elektromagnetik di bahan medium konduktor ya, ternyata tidak begitu. Awalnya sebenarnya seperti itu. Jadi berangkatnya dari pembahasan gelombang elektromagnetik di bab ini itu dia menyamakan dengan gelombang mekanik, gelombang tali. Di awal ya masih ingat semua ya. Jadi semua konsepnya itu masih menggunakan gelombang mekanik. Jadi ada gelombang yang ditransmisikan, ada yang direfleksikan gitu ya. Nah, kemudian tiba saatnya pada bagian lewat di dua medium yang berbeda, ternyata ada yang lebih unik lagi, lebih spesifik lagi gitu. Ada peredaman, ternyata peredamannya itu malah menghasilkan nilai malah menghasilkan fenomena pembalikan medan listrik. Itu tidak ada yang ditransmisikan sama sekali. Ya, berangkat dari hal yang sama, tapi akhirnya digeneralisasi untuk kasus yang lebih spesifik, hasilnya berbeda. Oke, begitu. Oke, masih masuk akal sih. Terima kasih, Nabil. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akan lanjutkan materinya insya Allah hari Kamis pagi ya. Kalau misalkan terlambat berarti memang saya memang selalu terlambat ya setiap hari Kamis pagi.